Halo, selamat datang di podcast Laris. Berbagi seputar akuntansi. Tempat nongkrongnya obrolan santai tapi berbobot. Saya Casey Armiana dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial di sini. Dan sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman semuanya, apakah udah siap buat menerima insight baru hari ini? Halo semuanya, saya Mariska Panesti. Senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Semoga nggak cuma seru ya, tapi juga bermanfaat. Di sini juga ada narasumber yang nggak kalah keren nih. Boleh perkenalan juga kak? Hai, saya Restia Raisya. Dan jujur aja, dari tadi udah gak sabar banget pengen mulai. Dan langsung aja kita mulai. Tapi buat kalian yang belum nonton podcast ini, jangan lupa buat tonton sampai habis ya, biar gak ketinggalan materi-materi yang pastinya seru dan menarik pastinya. Langsung aja ya, kita mulai bahasannya. Yuk kita kupas bareng-bareng di sini dan stay tune ya teman-teman. Sekarang saatnya kita masuk ke materi yang tidak kalah menarik. Dan di sini tentang comprehensive income. Kedengarannya sih kayak urusan akuntan banget nih. Tapi sebenarnya ini penting buat siapa aja yang pengen tahu tentang keuangan kondisi negara. Jadi gini, comprehensive income itu adalah total perubahan ekuitas perusahaan dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan selain transaksi dengan pemilik, seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Dengan kata lain, ini adalah ukuran kinerja yang lebih luas daripada net income atau laba bersih. Dan yang buat laporan ini penting karena laba bersih saja belum cukup untuk menunjukkan perubahan nilai perusahaan. Soalnya ada faktor lain seperti nilai pasar, kurs, atau aktuaria yang tidak masuk laba rugi, tapi tercatat di Other Comprehensive Income atau OCI. Dengan adanya OCI, laporan keuangan jadi lebih transparan dan memberikan gambaran perusahaan yang lebih utuh, bukan hanya soal profit. Menarik nih, mungkin boleh nih dijelaskan lebih rinci lagi apa sih komponen-komponen utama dalam comprehensive income? Secara umum ada beberapa bagian utama yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama net income, yang berisi tentang laba bersih perusahaan. Kedua, masalah laporan nilai wajar, munculnya fluktuasi yang tinggi akibat perubahan nilai pasar, penggunaan asumsi dalam penilaian yang berpotensi subjektif, serta kesulitan pemahaman oleh pengguna laporan karena banyak pos OCI bersifat belum direalisasi. Yang ketiga, comprehensive income, total perubahan ekuitas perusahaan dalam suatu periode yang berasal dari transaksi dan peristiwa lain selain yang terkait dengan pemilik. Yang terakhir, other comprehensive income, perubahan ekuitas yang melewati laporan laba rugi. Dan jangan lupa, ini juga bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Misalnya, kalau laba bersih terus menurun, mungkin ada strategi bisnis yang perlu diubah. Atau kalau biaya operasional terlalu tinggi, bisa jadi waktunya efisiensi. Dan yang paling penting, laporan ini harus dibuat secara jujur dan konsisten. Karena kalau datanya tidak akurat, keputusan yang diambil juga bisa keliru. Mantap, jadi intinya nih laporan laba rugi itu bukan cuma buat akuntan, tapi buat semua orang yang pengen usahanya itu sehat dan juga berkembang. Oke, kita sekarang akan masuk ke fungsi dan juga isi dari laporan laba rugi. Secara umum, ada dua bentuk utama yang sering digunakan, yaitu bentuk single step dan multiple step. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menunjukkan laba atau rugi, tapi cara penyajiannya berbeda. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya, yaitu single step. Dalam bentuk ini, semua pendapatan dijumlahkan di satu bagian, lalu semua beban atau biaya dijumlahkan di bagian lain. Setelah itu, tinggal dikurangkan seperti pendapatan dikurangi total beban, hasilnya adalah laba atau rugi. Oke, cukup mudah dipahami ya kalau untuk perhitungan yang tadi. Nah, kalau yang multiple step itu bagaimana ya Kak? Nah, kalau yang ini tuh lebih rinci ya. Pendapatan dan beban dibagi ke dalam beberapa kategori. Biasanya dimulai dari yang pertama itu adalah pendapatan dan HPP. Itu untuk menghitung laba kotor. Yang kedua ada biaya operasional. Itu untuk menghitung laba usaha. Dan yang ketiga adalah pendapatan dan beban lain-lain untuk menghitung laba sebelum pajak. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan. Lalu akhirnya dapat laba bersih. Jadi, bentuk multiple step ini lebih cocok bagi perusahaan yang punya banyak aktivitas dan ingin tahu detail dari setiap tahap keuntungan. Misalnya, mereka ingin tahu berapa keuntungan murni dari operasional terpisah dari keuntungan investasi atau pendapatan lain. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau ini semua tuh tergantung dengan kebutuhan ya. Nah, kalau misalnya pengen cepat dan juga ringkas, bisa menggunakan single step. Tapi kalau pengen menganalisis lebih dalam, bisa menggunakan multiple step. Bener banget, dan yang paling penting, apapun bentuknya, laporan ini tuh harus disusun secara konsisten dan transparan ya.
Mantap banget nih, jadi sekarang kita tahu bahwa laporan laba rugi itu bukan soal benar ataupun salah, tapi soal relevansi dan juga tujuan kita masing-masing. Dan sekarang kita mau masuk ke bagian yang sering juga bikin orang itu bertanya-tanya. Apa sih item-item luar biasa yang ada di laporan laba rugi? Apa sih maksudnya, kenapa harus dipisah dari pendapatan atau beban biasa? Nah, ini menarik. Item luar biasa itu adalah kejadian atau transaksi yang sifatnya tidak biasa dan jarang terjadi. Jadi, bukan bagian dari aktivitas operasional utama perusahaan karena sifatnya yang unik. Item ini biasanya dilaporkan secara terpisah supaya pembaca laporan keuangan bisa melihat dampaknya secara jelas. Nah, contohnya gini. Misalnya ada perusahaan yang mengalami kerugian besar karena bencana alam atau mungkin menjual aset besar yang bukan bagian dari kegiatan rutin. Itu bisa dikategorikan sebagai item luar biasa. Nah, kenapa tuh? Karena kejadian seperti itu nggak terjadi tiap bulan atau tiap tahun. Jadi item luar biasa ini semacam catatan semata gitu ya, yang perlu untuk diperjelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan gak cuma itu, kadang item luar biasa juga dijelaskan lebih lanjut di catatan atas laporan keuangan. Di situ dijabarkan detailnya, apa kejadiannya, berapa nilainya, dan kenapa dikategorikan sebagai luar biasa. Jadi transparansi itu adalah sebuah kunci ya, supaya semua pihak, baik investor, manajemen, bahkan karyawan bisa ambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang jujur. Setuju banget. Dan satu hal lagi, standar akuntansi di beberapa negara sekarang mulai membatasi penggunaan istilah item luar biasa karena kadang disalahgunakan. Jadi sekarang lebih banyak digunakan istilah seperti kejadian tidak berulang atau transaksi tidak biasa. Intinya, kalau ada transaksi besar yang bukan bagian dari aktivitas rutin harus dilaporkan secara terpisah dan dijelaskan dengan baik supaya laporan keuangan tetap objektif dan bisa dipercaya. Oke, kita sudah bahas dari laporan laba rugi, bentuknya sampai item-item luar biasa. Tapi dalam prakteknya, pelaporan keuangan itu nggak selalu mulus nih kayak jalan tol. Ada juga tantangan dan juga masalah khusus yang sering banget muncul. Nah, ini yang ada bikin kepala pusing, apalagi buat yang baru saja terjun ke dunia bisnis atau akuntansi. Bener banget, salah satu masalah yang sering muncul adalah soal pendapatan yang ditangguhkan. Jadi gini, kadang perusahaan udah terima uang tapi belum boleh diakui sebagai pendapatan karena jasanya belum diberikan atau barangnya belum dikirim. Ini harus dicatat sebagai kewajiban dulu, bukan langsung masuk ke laba. Contohnya tuh kayak langganan tahunan. Misalnya pelanggan bayar di awal tahun, tapi layanan diberikan sepanjang tahun. Nah, pendapatannya harus dibagi sesuai periode layanan, bukan langsung diakui semuanya di bulan pertama. Masalah lain adalah pengakuan aset dan kewajiban kontingensi. Ini tuh kondisi di mana perusahaan punya potensi rugi atau untung, tapi belum pasti. Misalnya, lagi ada gugatan hukum, kalau kemungkinan kalah besar dan jumlahnya bisa diestimasi, harus dicatat sebagai kewajiban. Tapi kalau masih spekulatif, cukup diungkapkan di catatan saja. Wah, ternyata banyak juga ya lapisan-lapisan yang harus banget nih untuk diperhatikan. Jadi, pelaporan keuangan itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal konteks dan transparansi. Setuju banget. Dan yang paling penting, semua masalah khusus ini harus dijelaskan dengan jujur dan lengkap di catatan atas pelaporan keuangan, supaya pembaca bisa memahami kondisi sebenarnya, bukan cuma dilihat angka di permukaan. Oke, mantap banget nih Kak. Jadi buat para pelaku usaha, akuntan, atau bahkan mahasiswa yang lagi belajar, penting banget buat tahu masalah-masalah khusus ini, supaya nantinya nggak kaget kalau suatu saat nemu kasus yang nggak biasa. Terima kasih banyak buat penjelasan yang sangat-sangat menarik dan tentunya memberikan insight baru nih buat teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Bisa dicatat dan juga dimengerti supaya tidak ketinggalan pada materi seru lainnya. Sampai jumpa dan tetap semangat menjaga integritas laporan keuangan.